Ruang sederhana di dalam rumahnya di Jalan R.E. Marta Dinata, Pontianak ini menjadi tempat bagi Hervin Yulianto untuk menyalurkan kecintaannya pada orangutan. Di tempat yang ia beri nama Museum Orangutan ini, Hervin menyimpan beragam karya yang menjadikan hewan bernama Latin Pongo pygmaeus ini sebagai objek. Ide membuat Museum Orangutan lahir dari keprihatinan Hervin pada maraknya penjualan tubuh orangutan, misalnya tengkorak orangutan yang bahkan biasanya dijadikan objek pameran. Padahal populasi hewan ini semakin sedikit dan nyaris punah. Selain memajang karyanya, museum milik Hervin juga menerima sumbangan dari para seniman dan komunitas pecinta orangutan dari berbagai daerah, termasuk Kalimantan Barat hingga Magelang dan Yogyakarta. Salah satu sketsa bahkan dikirim dari Belgia oleh seorang seniman bernama Frank Camille. Hervin mengklaim museum yang ia dirikan adalah museum dengan objek orangutan yang pertama di dunia. Iya, untuk Kalimantan Barat ini museum pertama dengan spesifikasi orangutan kan. Di Indonesia maupun di dunia juga yang pertama. Misi kita itu ingin orangutan ini lestari, jangan punah dari habitatnya. Cuma cara kita ngomongin pelestarian terus menjaga orangutan tuh lewat bahasa visual kan, lewat bahasa visual. Museum Orangutan ini dibuka setiap hari Senin hingga Minggu dari pukul 1 siang hingga 5 sore. Setiap pengunjung dikenai biaya Rp50.000. Uang yang terkumpul akan digunakan untuk membangun ruangan museum yang lebih baik. Pemi Astiti, Kompas TV Pontianak. Walaupun sekarang sudah susah untuk mendapatkan tehe-tehe ini seperti di Kepulauan Derawan, ternyata masih banyak pengunjung Pulau Derawan yang memesan secara khusus tehe-tehe pada warung yang ada di Pulau Derawan. Selain keindahan bawah lautnya, Kepulauan Derawan menyembunyikan ragam wisata kuliner unik yang sangat kaya akan protein. Namanya tehe-tehe. Dan kali ini kita akan mengintip bagaimana proses menangkapnya hingga jadi sajian khas warga Berau yang tinggal di kawasan pesisir seperti di Kepulauan Derawan ini. Tehe-tehe adalah nama daerah yang biasa dikenal dengan salah satu spesies bulu babi. Namun tehe-tehe hanya memiliki rambut-rambut kecil di permukaan kulitnya yang berfungsi sebagai indera untuk mencari makan dan untuk bergerak mencari plankton. Awalnya, tehe-tehe dianggap hama bagi warga sekitar karena dianggap merusak ekosistem laut dan bisa mengusir ikan-ikan laut sebagai objek wisata keindahan kekayaan bawah laut sebagai daya tarik wisatawan. Ternyata setelah diburu dan diolah sebagai bahan makanan ternyata cukup menarik dan menjadi salah satu menu andalan warga lokal yang kini diburu para wisatawan asing maupun lokal. Cara pengolahannya, sebelum dimasak, bulu babi ini harus dibersihkan dari duri-duri yang ada di cangkangnya dengan cara menggosokkan permukaan yang berduri ke kulit kerang. Setelah bersih dari duri, kemudian bagian dalam bulu babi ini dibersihkan dari kotoran-kotorannya, tetapi harus hati-hati karena di bagian dinding dalam cangkangnya terdapat lapisan daging yang kaya akan protein. Setelah dibersihkan, cangkang bulu babi ini diisi beras ketan, tetapi jangan penuh ataupun terlalu sedikit karena itu akan mengurangi kelezatan tehe-tehe ini. Kemudian atas cangkangnya ditutup dengan potongan daun pandan agar tehe-tehe memiliki aroma yang harum. Dan dimasak dengan santan kelapa selama 1 jam dengan cara dikukus. Nah itu juga saya baru tahu itu loh mas. Jadi berapa kali kesini kan belum pernah nyobain, tapi dengar info dari teman juga, coba deh kalau ke Derawan nyobain tehe-tehe gitu kan, katanya enak. Nah baru nyobain ini juga dan actually memang enak ya. Terus Mbak tahu nggak kalau khasiatnya ini bikin asam? Nah itu juga dengar lagi katanya bisa menambah stamina, terus kan capek-capek nih baru datang juga tadi bisa nambah stamina sama bisa bikin awet muda tadi kan. Gitu ya. Nyonya Reni, salah satu pemilik rumah makan, mengaku saat ini kesulitan menyajikan makanan tehe-tehe karena mencari tehe-tehe harus menunggu air surut atau harus menyelam di kedalaman 5-7 meter. Tapi Anda jangan berkecil hati karena apabila ada permintaan, maka para pedagang makanan di Pulau Derawan akan membuatkannya untuk Anda. Masalah harga biasanya tergantung pasang surutnya air.
namun masih terjangkau. Dan Anda sebaiknya bertanya harga sebelum membeli. Itu binatang memang dimanfaatkan untuk makanan. Kalau tidak diambil kan bikin banyak keruh laut apa. Iya. Ya kadang-kadang orang sini sering buat, kalau ada juga pesanan dibuatkan, macam ada keramaian, ya dibuat untuk jualan. Jadi apabila Anda berkunjung ke Pulau Derawan atau merasa lelah setelah menikmati keindahan di pulau ini, tidak salahnya jika Anda mencoba mencicipi tehe-tehe yang tidak hanya rasanya yang nikmat dan gurih, tetapi juga mempunyai manfaat untuk memulihkan lagi stamina Anda setelah lelah beraktivitas. Arditya Abdul Aziz, Safina Rizky Agnesia, Kompas TV Berau, Kalimantan Timur.